Assalamualaikum teman-teman. Jadi, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Baiti Nur Hidayah dengan ujung NPM 22. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Dikutip oleh Rahayu tahun 2007. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Selvina Saputri dan ujung NPM 34. Di sini saya akan melanjutkan materi ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama adalah kesejajaran. Kesejajaran itu memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lain pun harus menggunakan di. Contohnya, anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Di sini sudah jelas bahwa ditolong itu menggunakan imbuhan di dan dipapahnya juga menggunakan imbuhan di. Ciri yang kedua adalah kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Contoh kalimat yang salah yaitu bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Contoh yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Kita tidak perlu menggunakan kata bunga-bunga karena mawar, anyelir, dan melati itu sudah menunjukkan bunga. Ciri yang ketiga yaitu penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Di sini ditekankan bahwa persoalan akan dibicarakan lagi pada kesempatan lain. Ciri yang keempat yaitu kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh yang salah, waktu dan tempat saya persilakan. Di sini tidak jelas bahwa siapa yang dipersilahkan. Jadi contoh yang benar adalah Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Di sini sudah jelas bahwa yang dipersilakan adalah Bapak penceramah untuk naik ke atas podium. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Leni Rosalina. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima, ada kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepadanan pikiran yang baik. Contoh kalimat yang salah. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Lalu, contoh kalimat yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Lalu yang keenam ada keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan verba. Lalu contohnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. 7. Ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya terdapat dalam kata ialah Presiden mengharapkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Sanjaya dengan 80. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir. Syarat yang mendasari kalimat efektif secara tepat mewakili pikiran pembicaraan atau penulisannya, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara lain pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menepati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Contoh kalimat yang salah. Buat papa menulis surat saya. Surat saya menulis buat papa. Dan di sini ada contoh kalimat yang benar. Saya menulis surat buat papa.
Selanjutnya di sini ada jenis tulisan atau kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat efektif. Diana anak tercantik di keluarganya. Semut adalah serangga berkaki 6. Rahmi belajar untuk ujian. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Yang kedua, ada kalimat tidak efektif. Dian anak paling tercantik di keluarganya. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Rahmi belajar demi untuk ujian. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penerus atau pembicaranya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.